Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kirana Azahra dari kelas 8C SMPN Negeri 11 Bandung akan menceritakan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia antara lain adalah karena daya tarik Indonesia yang kaya akan hasil bumi, terutama rempah-rempah seperti cengkih, lada, dan merica yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Adanya motivasi 3G, gold, glory, dan gospel. Adanya revolusi industri yang mendorong imperialisme modern. Kedatangan bangsa barat diawali dengan kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada tahun 1512. Ekspedisi bangsa Inggris dan kedatangan bangsa Belanda di Jakarta tahun 1596. Banyaknya pedagang Belanda di Indonesia menyebabkan persaingan di antara mereka sendiri. Sehingga Belanda pada tahun 1602 mendirikan VOC, Vrije Oost-Indische Compagnie, atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Kebijakan bangsa barat terhadap bangsa Indonesia sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat di Indonesia. Kebijakan-kebijakan itu diantaranya sistem monopoli dalam perdagangan, kebijakan kerja paksa, kebijakan sewa tanah, dan sistem tanam paksa. Kebijakan-kebijakan tersebut yang merugikan masyarakat Indonesia sehingga rakyat melakukan perlawanan terhadap penjajah. Baik perlawanan dagang seperti Sultan Baabullah mengusir bangsa Portugis, perlawanan di Aceh, perlawanan Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur di Goa, Sulawesi, serangan Mataram terhadap VOC, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, Perang Saparua di Ambon, Perang Paderi di Sumber, Perang Diponegoro, Perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga di Bali. Munculnya nasionalisme di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasis penanggungan, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan, berkembangnya berbagai paham baru serta berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisparch, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Para pergerak organisasi modern pada masa pergerakan nasional umumnya adalah para pemuda, pelajar atau terdidik. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan tulang punggung pergerakan nasional. Pergerakan nasional pada masa kedudukan Jepang, awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Jepang menggerahkan seluruh sumber daya yang ada,
di Indonesia dengan tujuan seperti membentuk organisasi-organisasi sosial, diantaranya Gerakan 3A dan diganti menjadi Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Membentuk organisasi semi-militer seperti Seinende Funjikai, Keibondan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Pergerakan Romusa dan Kerja Rodi, atau eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.